membahas kesetaraan gender. Kali ini apa sih kesetaraan gender itu? Kesetaraan gender adalah suatu fenomena yang harus ditingkatkan di Indonesia. Permasalahan ini menjadi semakin serius dari tahun ke tahun. Kesetaraan gender ini mencakup antara kesetaraan gender laki-laki dan juga wanita. Salah satu pelopor kesetaraan gender ini adalah R.A. Kartini. Tetapi mereka yang masih terdoktrin oleh leluhurnya dan nenek moyangnya tidak bisa diubah kecuali dari dirinya sendiri. Ayo kita dengerin pendapat mahasiswa UNESA Tentang kesetaraan gender. Boleh tanya sebentar ya kak ya. Menurut kakak apa sih kesetaraan gender itu perlu nggak sih di dunia politik? Kalau menurut saya kesetaraan gender itu lebih ke semua itu kayak ada masing-masingnya gitu. Kalau wanita itu harus seperti ini, kalau laki itu seperti ini. Tapi kalau di dunia politik itu menurut saya sendiri itu harus sama, tidak boleh kayak ini wanita Ada pembedaan harusnya gitu ya? ke sini, ini ke sini, itu harus ada itu. Tapi itu harus dianggap sama gitu menurut saya. Gitu. Terus apakah kesetaraan gender itu hanya untuk wanita? Tidak sih, lelaki juga ada. Contohnya itu ya kalau wanita kan kesetaraan gender. Kita ambil umumnya saja. Kalau wanita itu biasanya kan di dapur masak. Tapi betul. ada kalau wanita itu yang menjabat gitu. Tapi juga ada laki-laki yang memasak juga. Tapi itu kayak setara gitu menurut saya. Oke, terima kasih ya mas. Kak, aku mau bertanya sebentar ya. Minta waktunya sebentar. Mau tanya nih, apakah kesetaraan gender itu hanya untuk wanita? Menurut sudut pandang Menurut saya kesetaraan gender itu bukan untuk wanita, tapi untuk semua gender itu harus sama gitu kedudukannya. Oke, terus kayak menurut kakak, langkah-langkah apa sih yang harus diambil oleh pemerintah untuk kesetaraan gender di dunia politik? Menurut saya langkah yang diambil itu contohnya kayak ke pemilu itu kan ada kayak pemimpin, contohnya pemimpin ya. Pemimpin itu bukan berarti harus seorang laki-laki, karena kan tadi berbicara tentang gender kan. Menurut saya itu perempuan juga bisa memimpin, bukan hanya seorang laki-laki gitu. Oh, berarti dengan kata lain tuh kayak perempuan tuh juga harus boleh menjabat gitu ya, Iya. tanpa didiskriminasi. Iya gitu. Terus penting nggak sih menurut kakak pendidikan politik bagi wanita atau perempuan? Menurut saya pendidikan politik itu penting untuk semua gender. Permisi kak, mau tanya ya kan sebentar. Apa kesetaraan gender itu perlu nggak sih di dunia politik? Menurut pendapat kakak? Menurut saya pribadi itu perlu, karena kalau misalnya tidak ada kesetaraan gender tuh takutnya ada salah satu pihak, misal perempuan atau laki-laki itu mungkin kurang merasa lebih rendah atau gimana dalam dunia politik itu tadi. Jadi kesetaraan gender mungkin sama, biar tidak ada yang tidak ada yang lebih diprioritaskan itu antara perempuan atau lelaki, karena sama aja kesetaraan. Untuk kakaknya? Kalau menurut saya di dalam dunia politik kesetaraan gender antara pria dan wanita itu memang diperlukan, dikarenakan wanita juga memiliki hak yang sama untuk menyuarakan politiknya. Jadi selama ini kan kita mengetahui bahwa pemimpin di Indonesia itu juga mayoritas dipimpin oleh laki-laki, dan dari itu dilihat bahwa untuk sisi wanita itu memiliki perbedaan dan keterbatasan dalam ruang berpolitik. Jadi kalau menurut saya di dalam dunia politik kesetaraan gender antara pria dan wanita itu perlu. Untuk selanjutnya, apakah kesetaraan gender itu hanya untuk wanita? Kalau menurut saya sebenarnya bukan hanya untuk wanita aja ya, untuk pria juga sama. Mungkin di beberapa aspek atau konteks itu mungkin wanita lebih diunggulkan atau laki-laki lebih diunggulkan, dan itu mungkin bisa kedua-duanya itu penting, jadi setara sama-sama perempuan dan lelaki. Jadi Nggak ada menurut yang kakak itu setara semuanya? iya. Sebenarnya jawabannya juga hampir sama sih, karena kan memang konteksnya kesetaraan gender ya, yang artinya setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalkan dalam satu sisi hanya satu pihak yang diunggulkan, itu sepertinya belum memiliki makna kesetaraan.
Dan jadi kalau menurut saya pribadi dua-duanya perlu untuk diunggulkan. Nah, untuk selanjutnya, penting nggak sih pendidikan politik bagi perempuan di Indonesia? Penting, balik lagi ke tadi yang sudah disampaikan, karena mungkin ruang berpolitik bagi wanita itu kurang karena mungkin pengetahuan atau ilmu yang didapat itu tidak banyak gitu. Jadi sebagai wanita itu jarang atau bahkan kurang untuk menyuarakan itu karena mungkin tidak tahu prosedur atau ilmunya itu tadi. Jadi penting. Kalau penting atau enggak sedunia pendidikan politik untuk perempuan, menurut saya penting. Karena yang pertama, dalam situasi yang saat ini, yang khususnya di Indonesia, yang bisa kita jadikan contoh adalah kaum perempuan, terutama ibu-ibu, itu banyak yang menjadi korban untuk pemanfaatan suara politik. Jadi hal tersebut kalau menurut saya sangat-sangat perlu, dikarenakan pendidikan politik untuk perempuan saat ini sepertinya masih kurang dan itu dapat berdampak buruk untuk jangka panjang. Jadi kalau misalkan pendidikan politik untuk perempuan lebih diunggulkan, mungkin itu akan membawakan dampak baik untuk kehidupan Indonesia selanjutnya. Makasih ya Kak ya. Permisi ya Kak, mau minta waktunya sebentar. Menurut Kakak kesetaraan gender itu perlu nggak sih di dunia politik? Perlu dong Kak, karena kesetaraan gender itu kan untuk menjunjung bersamaan hak dan kewajiban antara laki dan perempuan. Dengan adanya kesetaraan gender di bidang politik, pasti perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi di dalam kehidupan berpolitik. Oke. Terus apakah kesetaraan gender itu hanya untuk wanita? Menurut saya kesetaraan gender tuh untuk laki-laki maupun perempuan, karena fungsinya itu untuk menjunjung persamaan hak dan kewajiban dan juga untuk menghindari adanya diskriminasi. Nah, sedangkan diskriminasi itu tidak hanya terjadi pada wanita tapi juga pada laki-laki, sehingga laki-laki pun juga perlu adanya persamaan gender atau kesetaraan gender. Menurut Kakak lagi, apa sih langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk kesetaraan gender di dunia politik? Menurut saya sih yang harus dilakukan pemerintah itu untuk lebih berfokus lah pada untuk lebih concern kalau semua orang itu mau perempuan ataupun laki-laki itu bisa loh berpartisipasi di kehidupan politik. Karena di undang-undang sendiri juga disebutkan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Jadi mau perempuan ataupun laki-laki itu memiliki hak yang sama. Tanpa adanya diskriminasi. Iya, tugas pemerintah ya untuk menjamin hal itu saja. Terakhir nih, penting nggak sih pendidikan politik itu bagi perempuan? Penting dong kan, karena banyak kok perempuan yang sudah terjun di dunia politik dan kerjanya pun sangat bagus. Karena kayak Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, beliau kan seorang perempuan dan beliau juga sangat bagus kinerjanya di bidang politik. Jadi ya sudah hal itu juga menunjukkan bahwa pendidikan bagi perempuan itu sangat penting. Oke, terima kasih waktunya. Jadi menurut kelompok kita, kesetaraan gender dalam dunia politik itu penting asalkan tidak mengandung diskriminasi. Karena baik perempuan dan laki-laki wajib atau berhak memiliki kesempatan dan hubungan yang sama tanpa membedakan gender. Kesetaraan gender juga penting bagi laki-laki, karena laki-laki yang dianggap lemah akan kalah dengan laki-laki yang dianggap tegas. Begitu juga perempuan, tapi perlu diingat jika kamu masih pikiran tertinggal, pikiran nenek moyang. Memiliki kekuasaan dan kewenangan itu semua tidak berlaku. Iya, dari kami kelompok 4, silakan. Sempurna sampai